Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil hadirin Mustafa Sayyidi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratil hadirin wa hadratil nabiyyin wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'dal muslimin wa mukhlisin wal mu'minin Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnatin sotun ay sukutun ma'a isbudoin li khutbatin. Wa sunnalan den sunahake. Wa sunnalan den sunahake apa insotun. Apa insotun naik lengake. Apa insotun naik lengake ay sukutun tegese menang. Ai sukutun tegese menang ma'a isbu'in sartane neng-lengake. Neng-lengake wau di khutbatin maring khutbah. Wa yusanulan den sunahake apa dalika mengkono-mengkono insya. Lan den sunahake apa dalika mengkono-mengkono insya. Wa illam yasma' senajan ora krungu sapa man. Wa illam yasma' senajan ora krungu sapa man al khutbah ing khutbah. Al khutbah ing khutbah. Naam dia bener jarine wa illam yasma' al khutbah. Naam dia bener jarine wa illam yasma' al khutbah. Al aula utawi kang luwih utama. Al-aula utawi kang luwih utama li ghairi sami'i kedue saliyane wong kang krungu. Li ghairi sami'i kedue saliyane wong kang krungu sing utama iku ayastawila. Iku ayastawila yen toh ketumpul sapa ghairi sami'. Iku ayastawila yen toh ketumpul sapa ghairi sami' ketumpul ditilawati kelawan maca Al-Qur'an. Ditilawati kelawan maca Al-Qur'an. Wal dzikri lan dzikir. Wal dzikri lan dzikir wau sirron kelawan siri. Sirron kelawan siri utawa lirik-lirik. Jadi disunahkan untuk muridul Jumat, orang yang mendatangi Jumat, yang ingin mendatangi Jumat itu ketika pas khutbah itu sunnahnya adalah insot. Insot itu nama sukutun ma'a isbu'in, berdiam, terus kemudian juga mendengarkan dengan seksama, itu insot. Jadi kalau wong ngrungokke iki krungu tenang apa yang dibicarakan oleh khotib, apa yang dibicarakan orang yang sedang khutbah itu memang sekelompok jelas. Itu insot. Beda dengan kerumunan seperti terdengarnya orang yang sedang ngantuk misalnya. Mau ngantuk ya krungu, tapi tak jelas apa yang dibicarakan. Atau mungkin dia sedang berbicara, dia dengar,
akan tapi sepotong-sepotong dengarnya. Nah, kalau insaf ini memang neng-nengake mendengarkan dengan seksama. Dia dengar, makanya kalau orang mendengarkan ini kan dia harus diam. Maka makna insaf itu sukut dan maafiyah. Dia diam, kemudian juga dia juga mendengarkan dengan seksama. Akhirnya akan jelas. Dan kesunahan insaf ini, jadi mendengarkan dengan sesama ini sebenarnya tidak hanya bagi mereka yang memang jelas-jelas dia mendengar, tapi mereka yang tidak mendengar sekalipun juga tetap disunahkan. Contoh misalnya kalau khotib di depan sini misalnya, ini kayak yang dekat itu kan tentunya jelas mendengarkan. Ketika dia insaf mendengarkan dengan sesama ya tentu dia jelas. Tapi kalau yang paling belakang, speaker orang ini misalnya, atau dengar tapi rapatnya jelas, apakah itu tetap disunahkan insaf? Dan sini dengan ternyata tetap disunahkan buat itu orang yasmat al-khutbah walaupun tidak mendengarkan. Akan tetapi yang lebih utama bagi mereka yang tidak bisa mendengarkan khutbah karena mungkin duduknya di paling belakang, tidak bisa mendengar khutbahnya khotib, maka yang lebih utama al-aula ligorisami adalah ayat sekali lagi tilawah. Yang lebih utama ini menyibukkan diri dengan membaca Quran awal. Jadi ya kalau mau insaf, kalau mau mendengarkan ya tetap disunahkan. Tapi yang utama menyibukkan diri saja dengan membaca Al-Quran. Ini bagi mereka yang tidak mendengar, sana duduk di paling belakang. Atau kalau tidak membaca Al-Quran ya zikir. Zikir misalnya la ilaha illallah itu akan termasuk zikir. Tapi zikirnya jangan keras-keras, tapi dengan sirron. Zikir secara perlahan, maksudnya itu enggak suara keras gitu. Jadi suaranya sing lirik-lirik. Itu kalau tidak mendengarkan. Tapi kata Imam Ali Syibul Malisi, itu kalau singkat ini mengatakan ngeten. Bal yang bagi ayyukola anam abdullahu istigholu bisurat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali Syibul Malisi ini lebih utama malah menyebutkan diri dengan membaca sholawat. Sholawat itu ada macam-macam, banyak sekali itu bacaan sholawat. Nah, sholawat pun dimawon itu termasuk sholawat. Yang pendek itu termasuk seperti sholawat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu itu termasuk sholawat Jibril itu termasuk sholawat. Dan banyak sekali bentuk-bentuk sholawat. Ini kata Ali sebelum masih yang utama baca sholawat saja, misalkan tidak mendengar khutbahnya khotib. Wa yukrohu lantin makruhake opal kalamu guneman ini ngomong ngobrol ini termasuk chatting ngobrol. Ngobrol mungkin jadinya termasuk chatting. Wa yukrohu lantin makruhake opal kalamu guneman wara yahu mulan orang haram opo kalam lan ora haram apa kalam khilafan halimulayani lil a'imati maring pira-pira imam asalan tatikan telu kapan makruh wau halatan khutbati ing dalam tingkah khutbah halatan khutbahnya dalam tingkah khutbah la qoblaha orang yang dalam sadurunge khutbah walau ba'dal julusi senajan iku yang dalam sause lungguh alal mimbari ing atase mimbar wala ba'da lan ora ing dalam sause khutbah wala bainal khutbah lan ora ing dalam antarané khutbah loro
lan ora ing dalem antarane khotbah loro. Wala halat doa lan ora ing dalem tingkah donga. Wala halat doa lan ora ing dalem tingkah donga. Donga lil muluki maring pira-pira ratu. Ratu ya kena, raja ya kena. Lil muluki maring pira-pira ratu. Wala lidahili masjidin lan ora kedue wong kang manjing masjid. Wala lidahili masjidin lan ora kedue wong kang manjing masjid. Illa ini tahoda angin lamun ngalap sapa dahil. Illa ini tahoda angin lamun ngalap sapa dahil. Lahu krono dahil ngalap makanan ing panggonan. Makanan ing panggonan wastakorolan tetep sapa dahil. Wastakorolan tetep sapa dahil pihi ing dalem makan. Pihi ing dalem makan. Nah, kemudian juga ada aturan. Aturannya biasanya kalau di masjid itu ada tulisannya jangan berbicara, atau matikan HP dan sebagainya gitu. Nah, karena memang sebenarnya ada hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Ketika khutbah ini hendaknya ya dia tidak berbicara sendiri, tapi memang tadi sunnahnya itu insaf mendengarkan khutbah dengan seksama ketika khotib sedang berbicara. Dan ngomong dia sih ngomong sopo kan, makanya kami suruh mendengarkan. Dan memang ada hadis-hadisnya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan pas waktu khotib itu berbicara, khotib itu khotbah, hadirin itu kemudian berbicara sendiri. Berbicara sendiri dia ngobrol dengan konsolnya, jadi berbicara dengan temannya. Itu hukumnya bagaimana? Kalau menurut mazhab Syafi'i ini dikatakan wa yukrahu al-kalam. Jadi sebatas hukumnya makruh. Hukumnya tidak sampai haram. Jadi hukumnya makruh saja. Ini karena memang dohirul ayat yang sebelumnya itu kan enten tidak kurang disodika ansid yaumal jumat wal imam yang tubuh fakor lalu. Jadi ketika imam sit khutbah maka yo kon ansid kon mendengarkan. Nek ngomong dia fakor lalu ini berarti yo kalau itu sia-sia. Nah, makanya kalau di mazhab Syafi'i hanya sebatas sebagai hukumnya makruh saja. Beda kalau selain Imam Syafi'i dari tiga mazhab Hanafi, Hambali, kemudian Maliki ini mengatakan haram. Jadi kalau selain mazhab Syafi'i ini haram berbicara pada saat khutbah. Tapi kalau di mazhabnya Imam Syafi'i berbicara ini tidak sampai hukum haram, hanya hukumnya makruh saja. Karena beliau berpedoman ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Pada suatu saat ini Nabi ini khutbah Jumat, tiba-tiba ada Arabi kalau ini gewong ngomong gewong sing bisa kalau orang mungkin di sekolah. Jadi nek pengen ngomong ya langsung ngomong, tidak punya tempat. Jadi ini pas waktu khutbah terus Arabi ini berdiri dan bertanya kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, halakal mal baca ayat Allah halana. Jadi kalau ngomong ini Rasul bondoku wis entek, keluarga ku udah kelaparan. Nah ini tulung dulu lagi bisa. Jadi pas khutbah itu ngoten, pas khutbah curhat bondone entek, keluarga ini kemudian udah kelaparan. Maka berdoa kepada Allah untukku. Nabi ini tidak menyangka kalau itu wajib dia. Tentunya Nabi ingkar melarang Arabi ini berbicara. Ternyata Nabi tidak. Kemudian Nabi mengatakan apa itu? Farofa ayat ini baca. Ternyata Nabi ini menyanggupi dan mengangkat kedua tangan beliau lantas berdoa. Ini kan berarti Nabi tidak mengingkari apa yang ketika Arabi ini berbicara.
Kemudian di saat yang lain Nabi juga waktu khotbah juga, waktu khotbah Jumat juga ada yang seorang laki-laki yang kemudian bertanya, mata saat Nabi kiamat ini kapan? Pas khotbah itu kok takut dengan kiamat ini kapan? Akhirnya Nabi jawabnya diplomatis juga, orang langsung kiamat itu gini-gini enggak. Tapi Nabi kemudian para sahabat yang hadir di situ Fa'oma memberikan isyarat. Menang mungkin dengan suara atau mungkin dengan isyarat apa? Sahabat yang ada di situ berisyarat supaya orang ini diam, karena Nabi sedang khotbah. Malah dia bertanya kapan kiamat. Dan Nabi kemudian belum menjawab. Ketika diberikan isyarat oleh para sahabat, suruh dia tidak terima. Bagaimana kita kembali pada Nabi kapan kiamat? Akhirnya kemudian Nabi menjawab, maaf dan salah. Takut kiamat gak sih siapin diopo. Jadi pertanyaannya itu ganti semacam diplomatis. Kapan kiamat nanti? Jawab Nabi dibalik gak sih mau persake opo nganggo kiamat. Jawabnya laki-laki ini juga apa itu polos juga jawab. Hubbullah wa Rasul. Persiapan itu hanya mencintai Allah dan Rasul. Saya cinta Allah dan Rasul. Hanya itu aja persiapannya. Akhirnya Nabi menjawab, lagi nakam aman berkah. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, nanti akan bersama dengan Allah dan Rasul. Jadi jawabannya itu tidak langsung mengarah kapan kiamat. Jelaskan segini jam segini 12 tahun 2012 enggak seperti itu. Nah itu apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat kan? Nah dari hadis-hadis ini menandakan bahwa Nabi tidak ingkar ada orang berbicara saat khotbah. Maka di mazhab Syafi'i berbicara pada saat khotbah ini tidak sampai ke hukum haram, hanya sebatas makruh saja. Perintah yang ada di ansip yang Jumat itu adalah perintah sunnah saja. Jadi perintah itu mandub saja. Jadi perintahnya tidak perintah yang wajib, tapi perintah sunnah. Itu kaitannya berbicara pada saat khotbah, karena ada orang yang berpendapat pokoknya haram ngomong pas khotbah. Ya memang kalau selain mazhab Syafi'i ini memang haram. 3 mazhab selain Syafi'i ini mengatakan hukumnya haram pada saat khotbah. Nah, pada saat khotbah ini juga ternyata diperinci lagi. Pas khotbah persis, nopo pas rukun-rukunnya khotbah, atau pas tengah-tengahnya gimana? Jadi ini ternyata sini dibahas lagi. Kemakruhan berbicara pada saat khotbah itu, pas khotbah. Nah, pas khotbah yang dimaksud ini ketika membaca rukun-rukunnya khotbah. Kalau sebelum khotbah belum, walaupun toh khotib ini sudah berada di mimbar. Jadi ini mimbar, khotibnya sudah di situ, tapi belum mulai khotbah. Ngobrol ini ya tidak kena hukum makruh. Berbicara tidak kena hukum makruh. Jadi kemakruhan itu ketika pas khotib ini khotbah dan rukun-rukunnya saja yang makruh. Waktu di lapan itu dihukumi makruh itu. Dan juga setelah khotbah selesai, ini ya tidak sampai kena hukum makruh lagi. Jadi sebelum atau sudah khotbah ini tidak kena hukum makruh ketika berbicara. Terus juga tidak makruh lagi walau dengan khutbah ini. Di antara 2 khutbah kan ada khutbah 1 sama khutbah 2. Tengah-tengahnya biasanya diselingi dengan duduk. Nah, duduk itu pas di antara 2 khutbah ini berbicara ini ya tidak terkena hukum makruh. Karena apa? Karena tidak waktu khutbah. Jadi posisi berbicara ketika pas di antara 2 khutbah ini juga tidak terkena hukum makruh. Kemudian lagi pas waktu awal doa muluk, pada waktu mendoakan raja-raja, biasanya kan ada libulan di muslimin, doanya ini kan Allahumma ghfir li dan itu kan termasuk bagian dari rukun. Kalau maghfir lil muslimin kan rukun. Tapi nanti kalau sudah sampai di libulan di muslimin, sampai di raja-raja mendoakan raja ini tidak terkena hukum makruh ketika ngobrol. Jadi intinya kemakruhan berbicara waktu khotbah itu pas waktu sing rukun-rukun itu. Kemudian juga bagi orang yang
masuk masjid khotbah wis mulai. Ya alhamdulillah niku wis mulai. Bilalah ana sing teko keri biasa teng khotbah niku teng Jumatan niku wis menawa ana sing tekone awal, tekone tengah-tengah, ana sing tekone mendekati sholat, banyak sekali manfaatnya. Nah ini pas waktu sahabat itu berjalannya khotbah, lalu ada datang. Ketika datang ini masuk masjid, apakah dia boleh berbicara? Nah ini ternyata ketika pas baru masuk masjid berbicara juga tidak terkena hukum makruh. Nah pas masuknya, jadi wala lidah di masjid. Orang yang baru masuk masjid, misalnya takut, orang kosong orang masjid, misalnya ngobrol gitu ya. Jadi itu ini kan bentuk ngobrol, contoh ngobrol. Jadi tidak kena hukum makruh karena dia baru datang masuk. Nah, kecuali kalau misalkan dia datang masuk ke masjid tapi sudah mengambil tempat walaupun belum duduk. Misalnya dia di pojokan akhir biasa duduk mengambil wisata. Jadi berarti dia walaupun belum duduk akan tapi sudah mengambil tempat di situ. Ini tidak boleh bicara lagi. Hukumnya makruh nanti kalau berbicara. Jadi yang tidak makruh itu kalau dia baru datang dan belum mengambil tempat. Tapi dia sudah mengambil tempat walaupun belum duduk, jadi tetap terkena hukum makruh kalau nanti berbicara. Wa yukrahu lan den makruhake lidah ini kedue wong kang mancing. Kedue wong kang mancing sing den makruhake apa asalan ulut salam. Apa asalan ulut salam. Wa illam ya'khud senajan ora ngalap sapa dahil. Senajan orang ngalap sapa dahil li nafsihi. Krana awak dhewe dahil. Orang ngalap makanan yang panggonan. Alasannya kok makruh listighoril musallam. Listighoril musallami krana ketumbule wong kang den salami. Listighoril musallami krana ketumbule wong kang den salami sapa alaihi al. Sapa alaihim al. Fa'in salama mengkolaman ulut salam sapa dahil. Fa'in salama mengkolaman ulut salam sapa dahil ya lazima mengko wajib. Lazima mengko wajib hum ing musallam alaihim. Lazima mengko wajib hum ing musallam alaihim. Sing wajib apa ar-raddu jawab salam. Apa ar-raddu jawab salam. Wa yusannulan den sunahake apa tasmidul atisi. Wa yusannulan den sunahake apa tasmidul atisi. Dongaake wong kang wahid. Apa tasmidul atisi dongaake wong kang wahid. Wa raddulan jawab. Warwadulan jawab alaihi ngatasi musamid. Musamid berarti wong sing wahid. Nek kan sunah dongake wong sing wahid. Dan ini apa itu membalas doanya orang yang mendoakan tadi ya wajib. Kalau wajib sunnah. Warwadulan jawab alaihi ngatasi musamid. Warafu sautilan banterake swara. Warafu sautilan banterake swara min ghairi mubalaghatin. Min ghairi mubalaghatin saking tanpa banget-bangetake. Min ghairi mubalaghatin saking tanpa banget-bangetake bisolati kelawan dungo sholawat. Wassalamilan rubo keselamatan. Bisolati kelawan dungo sholawat wassalamilan robo keselamatan alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan indah dikril khotibi enggal naikane oleh uture khotib. Indah dikril khotibi enggal naikane oleh utur khotib. Nutur ismahu ing asmone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas fahu utawa sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kala ngendika sapa Syekhuna. Syekhuna iki pokoke Ibnu Hajar Al-Haytham. Kala ngendika sapa Syekhuna wala yang mundulan ora adoh saking bener. Wala yang mundulan ora adoh saking bener apa nabut tarodi. Apa nabut tarodi sunai maca radhiyallahu an. Apa nabut tarodi sunai maca radhiyallahu an. Sunah maca tarodi anis sahabati saking sahabat. Anis sahabati saking sahabat. Maca tarodi niku bila rofi sotin kelawan tanpa mbanterake swara. Bila rofi sotin kelawan tanpa mbanterake swara. Wa kandalan iku kaya mengkon-mengkon layak wudu. Wa kandalan iku kaya mengkon-mengkon layak wudu. Antak minu utawi maca amin. Antak minu utawi maca amin. Li doa il khatibi maring doane wong kang khotbah. Li doa il khatibi maring doane wong kang khotbah. Inna wis rampung apa qaulu syekhina. Inna wis rampung apa qaulu syekhina. Jadi tadi kemakruhan berbicara pada saat khotbah itu pas waktu sing rukun-rukune mawon. Sebelum atau sesudahnya khotbah, jadi kalau berbicara tidak terkena hukum makruh. Dan hukum makruh ini tidak sampai menyebabkan hukum haram. Terus juga duduk di antara dua khutbah. Jadi selang antara dua khutbah ini ketika bicara juga tidak kena hukum makruh. Kemudian lagi pas waktu mendoakan para raja atau mungkin mereka yang sedang masuk masjid yang belum mengambil tempat ini juga tidak makruh ketika dia berbicara. Kemudian kesunahan lagi, kalau tadi sunahnya adalah insaf, mendengarkan dengan seksama khutbah yang sedang dibicarakan oleh khotib, itu sunah. Nah, sekarang sunahnya lagi adalah ketika ada orang yang bersih, tasmitul atis mendoakan orang yang bersih. Jadi kalau wajib pempojoan, dan ini kemudian disunahkan untuk mendoakan. Nah, mendoakannya bagaimana? Nah, ini ternyata ada persyaratannya. Jadi kesunahan tasmitul atis, kesunahan mendoakan orang yang bersih, itu ada syaratnya. Nah, tembriki anak talibin ini dijelaskan wali sunniyati tasmid surutun. Jadi kesunahan mendoakan orang yang bersih ini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah ayat Allah Ta'ala al-atis. Syaratnya syarat sunnah mendoakan kalau orang yang bersih tadi mengucapkan alhamdulillah. Jadi pas asli itu ngomong alhamdulillah. Nah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarkan ini sunnah mengucapkan doa. Doa yang apa ini? Apa ini? Yarhamukallah alim. Jadi yang mengawali alhamdulillah kemudian yarhamukallah. Bahwa itu yarhamukallah, rasa yarhamukillah, yarhamukallah. Itu artinya warnanya yarhamukallah, yarhamukillah. Sudah nama yarhamukillah, yarhamukallah. Jadi kalau misalkan pas makan itu ada orang yang bersih kemudian mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, yarhamukillah, yarhamukallah. Dan kemudian syarat yang berikutnya adalah Allah yazida ala talafi. Wahyi bersihnya itu tidak lebih dari 3 kali. Dan lebih 3 kali itu kok berarti dia sedang flu, pilek. Mau pilek digunakan alhamdulillah terus tuh, mau terus. Ternyata tidak seperti itu. Jadi hanya dibatasi sampai 3 kali. Cuma ini beda pendapat. 3 kali ini pas pengtelu nih. Apa sing pas mungkin sempat telune itu sing beda pendapatnya. Jadi kalau di sini adalah Allah yang tidak alam salah berarti sing lebih dari 3 kali.
Nek cek wahyu ping telu mengucapkan hamdalah dijawab terus. Ya Allah ya oke telu. Tapi nek sudah 4 kali, 5 kali sampai seterusnya wahyu itu berarti orang bersin yang apa itu yang biasa ini bersin penyakit kan. Cek pilek, cek itu main gendungan itu lantai ke 10 muncul. Nah itu tidak seperti itu. Ini syaratnya tadi yang kedua tidak lebih dari 3 kali bersinnya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah alayatu nabi sababin. Jadi tidak adanya sebab. Sebab misalkan karena penyakit tadi. Jadi tidak adanya sebab penyakit dan sebagainya. Itu 3 hal ini syarat yang disunahkan untuk mendoakan orang yang bersih. Jadi tasbihul anfis ini sunnah hukumnya, mendoakan orang yang bersih itu hukumnya sunnah, tapi syaratnya itu wow. Nek dia mengucapkan alhamdulillah, orang mengucapkan alhamdulillah ya tidak apa itu tidak disunahkan. Tapi dalam keterangan lain ini ketika ada orang yang bersih, orang mengucapkan alhamdulillah. Nah, dewi yang awak dewi itu yang mendengarkan kemudian mengucapkan alhamdulillah, ini katanya bisa menjadikan obat dari penyakit malah. Jadi misalkan ada orang bersin, tapi orang bersin yang penyakit wahyu, tapi dia hanya diam saja. Malah kadang wahyu ini itu digawe-gawe wahyu ono tang itu orang. Jadi wahyu ini itu orang. Nah itu misalkan wahyu, tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengarkan mengucapkan alhamdulillah, maka itu malah menjadi obat dari segala penyakit. Misalkan dia tidak mau mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita disenangkan jawabi gunaake yang kamu Allah. Itu kaitannya dengan orang yang bersih. Dan kemudian waratu alaihi yang bersih tadi karena dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, karena didoakan maka balas nampak bahasanya. Dari yang kaum itu apa? Yang diumum wa yusdik barakatuh. Itu doanya kembali. Ya, sunnahnya macam itu. Orang Islam itu yang benar. Jadi doakan balas dulu. Terus kemudian ini ketika pas waktu mendengarkan ada bacaan menyebut nama Nabi, ini yang pelit-pelit ketika Nabi disebut nama Nabi Muhammad ini misalkan dalam khutbah, ini disunahkan juga untuk bahkan sini rohus saud. Nah, dengan mengeraskan suara tapi untuk bandar-bandar. Jadi pas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini dijawabi, dan ini punya sunnah. Rohut banter disunahkan rohut banter rohut saud. Tapi sebenarnya orang balaghah, orang sing terlalu mati banter kok lain enggak seperti itu. Ini terlalu banter. Jadi rohut banter tapi orang terlalu banter. Karena ini dikatakan ada pertanyaan pada Ibnu Hajar. Surila Ibnu Hajar hal yajuzu lil hadirin wal mu'adzinin idza sami'u isman Nabi sallallahu alaihi wasallam ayusallu alaihi jahran aula. Jadi Ibnu Hajar ini ditanya di dalam kitab Al-Alam, nanti kalau misalkan ada yang tanya mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad itu yang dengan keras itu boleh apa tidak? Ibnu Hajar itu ditanya orang yang hadir nih, kebetulan pas waktu Jumat, orang hadir muadzin ketika mendengar nama Nabi disebut, boleh nggak mengucapkan sholawat dengan jahron, dengan keras? Ternyata jawabnya Ibnu Hajar atau Fajar bagi Qoli amahuk musholatu alaihi sallallahu alaihi wasallam indah sama individu blok isor min wajah jaizun. Jadi dijawabnya itu hukumnya membaca sholawat ketika mendengar kata Nabi disebut, ini hukumnya malah dengan mengeraskan suara birofi sauti, itu hukumnya bahwa jaizun, diperbolehkan bila karuhan yang tidak makruh. Bahkan ada tulisnya balhuwa sunnah, malah hukumnya sunnah. Jadi mengucapkan sallallahu Muhammad ketika mendengarkan nama Nabi itu hukumnya malah sunnah. Rotot banter itu malah sunnah. Sebenarnya orang banter memang orang terlalu benar-benar kan ada 2 hal, semangat tenang apa ngece kan. Nah itu sih 2 hal ini sih enak. Jadi yo banter tapi orang banter itu malah hukumnya
boleh dan bahkan hukumnya sunnah. Jadi dalam kitab yang anaknya dijelaskan. Terus kemudian juga disunahkan mengucapkan ketika nama sahabat disebut, misalkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, misalkan ini juga disunahkan mengucapkan radhiyallahu anhu, mengucapkan tarodi. Jadi ini kan tarodi, mengucapkan radhiyallahu anhu pada sahabat ini juga hukumnya sunnah. Sahabat itu kan pokok yang hidup dengan apa itu di zaman Nabi dan juga Islam, bukan sahabat. Nah Abu Jahal juga di radhiyallahu anhu, Abu Jahal, Abu Lahab ya bukan. Jadi sing sahabat sing hidup dan iman pada Nabi. Nah orang iman ya namanya tidak sahabat. Jadi sahabat ketika disebutkan maka disunahkan mengucapkan tarodi, radhiyallahu anhu. Atau ketika pas khotib berdoa maka juga disunahkan membaca amin. Waktu probulan dan makruhake, waktu probulan dan makruhake tahriman kelawan makruh tahrim. Walau iman senajan iku kedue wong lam talzam kang ora wajib, lam talzam kang ora wajib bu iman. Sing ora wajib apa Jumat sholat Jumat. Kapan makruh tahrimi ba'da dulu sil khotibi. Ba'da julusil khotibi dalam sause lungguhe khotib. Ing dalam sause lungguhe khotib alal mimbar ing atase mimbar. Wa illam yasma' senajan ora krungu sapa man. Senajan ora krungu sapa man al-khutbah ing khutbah. Al-khutbah ing khutbah. Apa sing makruh tahrim? Apa salat fardhu? Iki naikul fa'il lan budi. Padahal failnya itu tokro, tapi diserengi ini kan parkurnya itu luar biasa. Jadi apa itu di susunan bahasa ini kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi antara predikat sama subjek itu diselingi dengan sifat-sifat yang banyak. Fi'il dulu ada selingan-selingannya, fa'il yang dulu itu biasa. Nah itu fa'il biasa. Apa sholat fardhin, sholat fardhu walau fa'itatan senajan itu sholat pot. Sholat pot itu maksudnya sholat qadha itu. Walau fa'itatan senajan itu sholat pot. Tarjah karo kang eling sapa man. Kang eling sapa man haing sholat fa'itah. Haing fa'itah menawa. Tarjah karo kang eling sapa man haing fa'itah al-ana ing dalem mongso saiki ala ana dari mongso saiki wa in laziman senajan wajib apa faidah wa in laziman senajan wajib apa faidah iman fauran kelawan enggal-enggalan fauran kelawan enggal-enggalan au nafil utawa salat sunnah au nafil utawa salat sunnah walau fi halit du'ai senajan itu yang dalam tingkah dungaake walau fi halit du'ai senajan itu yang dalam tingkah dungaake lisultani maring sultan lisultani maring sultan wal aujahu utawi kol kang luwih unjuk iku anahas duhune salat fardhu iku ana artine salat fardhu iku latan apitu ora sah apa salat fardhu kasolati hale madani salat hale madani salat bil waktu kelawan waktu al makruh kang makruh bal aula balik luwih utama bal aula balik luwih utama gitu. Jadi hukumnya makruh tahrim ketika khotib itu sudah duduk di mimbar. Khotib ini itu mimbar, khotbah
Ini hukumnya makruh tahrim bagi orang yang entah dia ini wajib Jumatan, seperti laki-laki ini kan wajib Jumatan, atau sebenarnya dia nggak wajib tapi sebenarnya Jumatan, seperti perempuan yang Jumatan. Jadi boholanan itu ketika pas khotibnya sudah berdiri di mimbar, sudah duduk di mimbar, ini hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim sholat fardu, walaupun sholat fardunya ini fardu sing qadha. Misalnya subuh mau sholat subuh, kemudian ngobrol ini pas waktu imam khotbah di waktu, dan itu malah hukumnya makruh tahrim. Bahkan cenderung dikatakan sini menurut kol yang bisa sing unggul ini dikatakan annaha latangan, bahkan sholatnya tidak sah. Ya, kenapa ya? Dia harus itu sing utama itu memang langsung mendengarkan khotbah. Maka kalau sholat fardu hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim ini hampir sama dengan hukum haram. Bedanya kalau makruh tahrim, nah ini perbedaan dengan bagian apa itu bagian usul fikih itu. Perbedaan antara makruh tahrim dan hukum haram itu sama-sama makruh, persamaannya itu sama-sama kalau dilakukan dosa. Hukum makruh tahrim kalau dilakukan dosa, haram ya dilakukan dosa. Cuman perbedaannya adalah kalau makruh tahrim ini ditetapkan dengan dalil yang masih memungkinkan adanya takwil. Tapi kalau hukum haram ditetapkan dengan dalil yang qat'i. Cara gampangannya ya, makruh tahrim itu ditetapkan dengan dalil qat'i. Kalau hukum haram itu ditetapkan dengan dalil qat'i. Dalil qat'i itu dalil yang pasti-pasti kan. Misalnya hurimat alaikumul maitat wa dam. Kata-kata hurimat itu kan jelas diharamkan maitah. Ini kata-kata yang haram. Tapi ada dalil yang dalilnya bersifat dhoni, masih ada takwil-takwilannya. Dalil-dalil yang bersifat dhoni dan ini masuk ke tidak diperbolehkan, ini masuk ke hukum makruh tahrim. Itu bedanya antara makruh tahrim sama hukum haram. Kalau makruh tahrim tadi ditetapkan dengan dalil yang memungkinkan adanya takwil, atau bisa dikatakan dengan dalil yang sifatnya dhoni. Sedangkan kalau hukum haram ini ditetapkan dengan dalil qat'i, dalil yang jelas. Itu bedanya, tapi sama-sama kalau dilakukan ini hukumnya dosa. Seperti misalkan sholat sunnah dan asri, itu kan makruh tahrim. Sholat sunnah dan sholat asar ini hukumnya makruh tahrim. Ini itu dosa kalau dilakukan. Sholat sunnah dan sholat subuh itu sudah makruh tahrim. Sholat sunnah pas waktu itu matahari tepat di tengah-tengah itu sudah makruh tahrim. Itu beda makruh. Kalau hukum haram itu jelas dengan dalil itu bedanya makruh. Dan ini kalau pas sholat fardu waktu khutbah, ini hukumnya adalah makruh tahrim. Bahkan cenderung dikatakan annaha latan itu pas sholat. Jadi cenderung dikatakan tidak sah sholatnya sebagaimana sholat di waktu hukum waktu-waktu makruh tadi, kayak sholat sunnah setelah sholat asar, sholat sunnah setelah sholat subuh. Ini boleh mawon dua ribu alaman di sholatin dan wa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.